Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita, para kita Ustaz Haji Priyadi yang kita doakan beliau dan keluarga selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Amin. Para guru kita, para asatidz, para hujjah, para orang tua, para sepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak menguliskan berkah langsung kami akan doakan juga beliau-beliau semuanya selalu Allah berikan sehat walafiat panjang dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kemuliaan, keberkahan, kemuliaan buat keberkahan buat kita semuanya, baik keluarga dan juga keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari subuh ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang, yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik ibadah kita yang makruh, ibadah makruh itu ibadah yang sosial, ibadah kebaikan-kebaikan dalam bermuamalah kita dengan makhluknya, maupun ibadah ghairu makruh. Ibadah makruh itu ibadah yang khusus. Ibadah makruh itu sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, maupun ibadah yang ghairu makruh, ibadah yang umum. Ibadah makruh ibadah yang sosial, ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas, baik perkataan, lisan dan perbuatan kita di sekeliling kita, yang mudah-mudahan tentunya baik ibadah yang makruh, ibadah yang khusus maupun ibadah ghairu makruh yang tidak khusus, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya menjadi wasilah atau tuntun kita dalam berbuat baik seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita masih di bulan Dzulhijjah, di bulan yang haram, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Setiap amalia, amal soleh, amal yang baik yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan dibanding bulan yang lainnya. Sebaliknya juga sama. Kalau dosa, zalim, fitnah, kemudian adu domba dan sebagainya, dosa kita, kezaliman kita juga dilipat gandakan dibanding bulan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing berbuat baik dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman dan sebagainya. Karena dalam surat At-Taubah itu perintahnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Zalim daripada diri kita sendiri itu maksudnya apa? Ya, kita ini dikasih sehat, dikasih umur panjang, yang mestinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Tapi ketika kita dikasih sehat, umur panjang, kemudian dikasih rezeki yang melimpah, dikasih ilmu yang cukup, dikasih keluarga yang sakinah, dikasih pekerjaan yang enak, tapi kita lebih banyak maksiatnya, maka berarti kita termasuk orang-orang yang zolim. Kalau zolim itu apa sih? Zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita dikasih sehat, mestinya buat taat, tapi malah lebih banyak maksiatnya. Berarti kita sudah zolim. Nah, mudah-mudahan ini kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang zolim kepada diri kita sendiri. Fisik kita, kemudian ilmu kita, kemudian kerjaan kita, mudah-mudahan selalu digunakan buat dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita ngaji, kita baca shalawat dulu. Sarapan pagi pakai ketupat,
Wah, kayak bapak-bapak sini masih pada ngantuk. Sarapan pagi pakai ketupat, biar banyak ketupatnya dibelah 4, biar kita lebih semangat, mudah-mudahan dapat syafaat. Kita sama-sama semangat baca sholawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا Faslun fi syafaqati wal nasiha. Fasal bab yang menerangkan tentang kasih sayang dan nasihat. Wa yanbaghi ayyakuna sahibul 'ami musyfiqan nasihat ghairu hasid. Seyogyanya sebaiknya bagi pengajar, bagi mu'allim, pemilik ilmu, sahibul 'ami pemilik ilmu, musyfiqan. Jadi kalau sahibul ilmu itu bukan hanya mu'allim, bukan hanya pengajar, tapi juga kita yang punya ilmu, punya pengetahuan. Seyogyanya bagi orang yang memiliki ilmu, musyfiqan, itu punya sifat kasih sayang, nasihan, kemudian juga ingin menasihati, selalu menasihati. Ghairu hasidin, selain punya sifat hasud. Jadi pemilik ilmu itu harus punya sifat kasih sayang, kemudian juga mau menasihati. Jangan sampai punya sifat hasud. Hasud ini sudah jelasin minggu kemarin sama siapa itu? Sahabat Rizdan. Wal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Maka sifat hasud itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yadurru, membahayakan, wa la yanfa'u, dan tidak manfaat. Bukan malah nggak manfaat dan membahayakan ya. Karena benar-benar pakai banget berbahaya. Karena yang namanya sifat hasud itu nggak mau, atau bahasa kitanya itu susah melihat orang senang melihat orang lain susah. Tapi lebih dari itu, tapi kepengen nikmat orang yang ada di orang itu balik kepada dirinya. Dia susah, nikmatnya pindah ke dia. Itu sifat hasud sampai begitu. Bahaya itu. Lizawal nikmatil ghaib. Sifat hasud itu di sini penjelasannya hilangnya nikmat orang yang mendapatkannya. Wa kana ustaduna, dan adapun ustaz kami, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi, rahmat Allah besar atas beliau. Ya, beliau berkata, qalu, para ulama mengatakan, beliau Burhanuddin mengatakan, innal mu'allim, sesungguhnya putra mu'allim, putra pengajar, anaknya mu'allim, anaknya pengajar, yakunu aliman, menjadi orang yang alim itu apa sebabnya? Li'annal mu'allima,
karena sesungguhnya muallim itu, pengajar itu yuridu ayyakuna talamituhu fil Quran ulama. Imam Burhanuddin mengatakan, para ulama itu mengatakan begini, anak muallim itu, anak pengajar itu menjadi alim itu karena seorang muallim ini ingin para murid-muridnya itu menjadi ulama-ulama yang ahli dalam Al-Quran. Salah satu sebabnya begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keinginan orang tuanya, keinginan gurunya, anak seorang muallim itu menjadi alim karena seorang muallim tersebut itu kepengen para muridnya itu menjadi ulama. Bukan kepengen anaknya ya, tapi murid-muridnya kepengen jadi orang alim, pengen jadi ulama dalam Quran. Jadi otomatis dengan keberkahan sifatnya itu putranya juga jadi orang yang alim. Fabibarakati untuk dikawalihi wa syafaqatihi yakunu ibnu aliman. Maka dengan sebab berkah keyakinan si mu'alim tersebut, guru tersebut, pengajar tersebut, bahwa kepengen murid-muridnya yang diajar jadi orang-orang yang alim, maka dengan keberkahannya itu anaknya jadi alim. Dengan keberkahan keyakinannya, wa syafaqatihi, dan sifat kasih sayangnya, yakunu ibnuhu alima, maka jadilah anak muallim tersebut menjadi orang yang alim. Jadi ini pelajaran buat para guru, para muallim, para pengajar, nah, termasuk kita semua juga sama Pak Guru Pak. Kita semua juga sama guru. Siapa dia? Al-ummu madrasatul ula. Makanya ada makolahnya begini Pak. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Ibu itu madrasah pertama. Jadi sekolah pertama itu jadi ibunya. Terus bapaknya apa ya? Ya bapaknya kepala sekolah. Bapaknya kepala sekolah. Ibunya sekolah pertama, guru pertama, bapaknya kepala sekolah. Berarti bapak ibunya di rumah itu guru-guru pertama. Luar biasa. Nah, makanya kalau kita kepengen, berarti anak kita ya anak kita yang murid kita juga. Kalau kita kepengen murid-murid kita jadi alim, maka insya Allah anak kita juga jadi orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yuka anna sadrul ajal, dan ada pun diceritakan bahwasanya Imam Sadrul Ajal Burhanul A'immah, Imam Burhanul A'immah, ja'ala waqta sabri libnaihi. Ini diceritakan Imam Sadrul Ajal Burhanul A'immah, beliau menjadikan waktu belajarnya libnaihi, untuk kedua anaknya. Yang diceritakan ada imam ulama namanya Sadrul Ajal, beliau menjadikan waktu belajarnya untuk kedua anaknya itu. Siapa kedua anaknya itu? As-Sadrul Syahid Husamaddin, Imam Syahid As-Sadrul Syahid Husamaddin. Kemudian yang kedua As-Sadrul Sa'id Tajuddin, Imam Sadrul Sa'id Tajuddin. Imam Burhanuddin ini menjadikan waktu ngajar putranya ini, kedua putranya ini, waktu dohwatil kubro, itu pada waktu duha yang akhir. Jadi Imam Burhanuddin ini mengajar kedua putranya ini di waktu duha yang akhir, mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11-an menjelang zuhur itu. Kenapa menjadikan ngajarin waktu anaknya ngajar ini di waktu duha yang akhir? Ya. Ba'da jami'il asbaqi, setelah mengajar santri-santri yang lainnya. Jadi beliau mengajar putranya belakangan, yang diduluin ngajar-ngajar santri-santri yang lain, murid-murid yang lain yang lagi pada belajar. Fakana ya pulangnya. Nah, kemudian
Putra beliau yang berdua ini Imam Husanuddin, kemudian Imam Tajuddin, ini komplain lah, kalau putih komplain kemudian bukan ngeluh, mungkin diskusi begitu modelnya ya. Diskusi, kemudian beliau nanya sama apa namanya setengah kepada bapaknya Imam Husanuddin, Imam Burhanuddin. Inna tabi'atana taqilu wa tamilu. Ya ayah, ini kebiasaan begini belajar kita di akhir jam 10 sampai jam 11 ini bosen, kemudian capek, ya itu bosen, kemudian jadi beban. Ya. Ini kalau bahasa kita waktu ngopi, ya teman-teman ya. Yang lain belajar pagi, ini kita belakangan, ayah ini kenapa begini kali? Komplain dia ngomong sama bapaknya, sama ayahnya ini. Kami menjadi beban, belajar jadi kemudian jadi bosan. Bila di waktu tersebut belajar. Pakola atuhumat, maka ayah mereka berdua menjawab begini, Pak. Innal ghuraba'a wa auladal kubara'a ya'tunani min aqril ardi. Apa jawab ayahnya? Wahai anakku, sesungguhnya para perantau yang mereka semuanya ini yang belajar kemari datang dari jauh-jauh. Wauladal kubara, dan anak-anak para perantau ini ya tunani mereka ini datang ke sini, datang ke saya, datang ke ayah min aqtal ardi, dari berbagai penjuru daerah mau belajar kemari, jauh datang ke sini. Fala budda min an uqaddima asbaqahu, maka seyogyanya maka saya harus mengutamakan, memprioritaskan mereka nih, santri-santri, murid-murid yang belajar jauh-jauh datang ke sini. Saya utamain, kasihan. Saking apa namanya punya sifat kasih sayang seorang muallim. Jadi mengutamain murid-murid yang lainnya yang datang dari jauh. Ya dulu kan nggak ada Grab, gitu. Nggak ada transportasi, jalan pakai apa, pakai onta, jalan jauh-jauh ke tempat ini. Saya utamain mereka itu karena anakku, ya. Fadibat nabi syafaqatihi faqabuhu ala atri fuqaha'i ahli al-ardi. Jadi dengan keberkahan kasih sayang ayahnya, seorang mu'alim ini yang mengutamakan santri-santri yang lain datang jauh-jauh ke sini belajar, kemudian putranya sendiri diakhirkan belajarnya, maka dengan keberkahan seperti saya ini, maka jadilah putranya beliau menjadi para pembesar-pembesar ahli fikih. Kemudian juga para murid-muridnya juga di sini menjadi para pembesar-pembesar fikih karena sifat kasih sayang seorang mu'alim tersebut. Fi dzalikal asri, pada waktu tersebut, fil fikih, pada bidang fikih. Nah, ini saya ingat begini Pak, ini saya ingat anak-anak TPA itu begini Pak. Jadi ingat Ramadan yang lalu, Ramadan itu saya kepengen anak-anak itu di tarawih ngaji seayat bulan, sebulan. Cuma dapat awalnya 20, lama-lama tinggal 7 sampai akhir Ramadan 7 apa 5 itu aja jadi. Makanya habis Lebaran saya pakaikan ke orang tuanya. Saya nasihatin begini Pak, Tong, Neng, Tong, saya jauh-jauh habis tarawih di tempat yang lain, buru-buru, ngopinya cuma 11 doang, kalau 12 ngap soalnya. Ngopinya buru-buru, kadang-kadang nggak ngopi, buru-buru pengen datang ke Ruda biar bisa ngajar taklim, ngajar tadarusan. Ya, capek jauh-jauh, capek-capek cepet ke sini. Nyampe di sini nggak pada datang, panggilin. Besok kasih tahu, besok nggak pada datang juga Pak. Kemudian kita kalau agak kesal-kesal dikit, kemarin malam saya dengar ya tentang nggak pada sholat isya banyak kan itu. Karena ada laporan, saya bilang, kamu ini ya buru-buru cepet-cepet ninggalin ngajar, jangan sampai ninggalin ngajar. Karena Gus Pais, udah kayak malam pernah ngomong begini Pak, Gus Pais itu. Jadi beliau itu sekalipun ada acara di mana-mana, kalau sudah ngajar waktu jam ngajar di pesantrennya, beliau pasti sempatkan hadir
jangan sampai nggak hadir. Kenapa? Karena mereka punya kewajiban belajar, guru punya kewajiban ngajar. Mereka sudah datang dari jauh, maka apapun acaranya saya sempatkan pasti ngajar. Jadi beliau gitu. Nah ini yang kita ingin terapkan begitu. Jadi kalau bukan karena acara hujan, kita sempatkan untuk ngajar. Capeknya bagaimana, kemudian baru datang umpamanya. Nah ini kita sampaikan anak-anak. Jadi biar apa? Biar di mindset mereka itu, oh iya ya, gurunya aja udah capek-capek pengen ngajar cepet. Lah kitanya dia semangat. Kalau kita omelin anak sekarang Pak, kabur dia. Ya Pak dia. Kalau dia omelin gaya-gaya bentak itu udah gak zamannya. Dibentak, dicaci maki, jadi viral kalau dipanjang. Udah gak zamannya. Nah, jadi kita kasih nasihat hal-hal yang begitu yang mungkin mindset mereka nggak ditanamkan di orang tua, di keluarganya. Betul nggak? Betul nggak? Jadi hal-hal yang kecil ini kadang-kadang mulai ditanamkan. Makanya di talim saya baca, oh iya ini begini maksud gitu. Jadi sampaikan kepada mereka itu guru kalian yang di sekolah, di SD, SMP, SMA jauh dari berbagai daerah, yang dari Bojong, yang dari mana, yang motor punya resiko kendaraan, perjalanan datang ke sekolah, belum lagi orang tuanya capek nyari duit, betul nggak? Capek-capek mereka ingin kerja apa? Belajar yang benar, begitu. Nah ini penting nasihat-nasihat hal yang begini, yang kecil-kecil begini, biar nyampe ke pemikiran mereka. Agar apa? Agar belajarnya benar-benar semangat, jangan main-main. Dan tentunya harapan itu bukan begitu aja, tapi berkah orang tuanya, berkah gurunya, itu menjadi harapan tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sampaikan hal itu. Jadi dengan keberkahan kasih sayang mu'alim tersebut mengutamakan santri yang jauh dari luar sana belajar daripada anaknya belajarnya di akhir, maka anak-anaknya santri-santri ini jadi pembesar tinggi. Wa in bagi aliyah alai nazi'ah adat, dan seyogyanya tidak boleh memusuhi ahadan, ya, seseorang wali wasimu dan tidak memusuhinya, tidak berantem, tidak berselisih. Hendaknya seorang sahibul ini, pemilik ilmu itu tidak boleh berselisih ahadan kepada seorang wali wasimu dan tidak memusuhinya. Li'annahu yudayyu awqatahu. Karena namanya bermusuhan dengan seseorang itu, berselisih dengan seseorang itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan waktunya. Kila al-musimu sajza'isanu, dikatakan bahwa orang yang berbuat baik itu akan dibalas kebaikannya. Dan di sini Pak, isanu di dunia, bahkan di dunia dibalas kebaikannya. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya. Di dunia, akan di dunia di sini. Wal musiu, dan orang yang berbuat buruk sakbihi masabihi, maka orang yang berbuat buruk juga sama akan mencoba dapat keburukannya juga sama dibalas. Wa ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Nuhnuddin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ma'ruf di Imam Al-Qawahirah, ya, menyanyikan kepadaku Syekh Imam Az-Zahid Al-Arif yang dikenal dengan Imam Nuhnuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf yang dikenal juga dengan Imam Qawahirah Zadul Mufti. Kemudian ditambahkan juga beliau dikenal dengan seorang mufti rahmatullah alaihi, rahmatullah atas beliau. Beliau berkata, ansyadani sultan syariah, menyanyikan kepadaku sebuah syair syariat. Sultan syariah menyanyikan kepadaku sebuah syair. Siapa yang sultan syariah itu? Siapa? Yusuf Al-Hamdani. Hadza syi'ra, menyanyikan sebuah syair begini bunyinya. Da'il mar'a, tinggalkanlah seseorang. Ini ada syair. Da'il mar'a, tinggalkanlah seseorang. La tujzihi, dan jangan kau balas seseorang tersebut ala su'i fi'lihi, atas keburukan perbuatannya. Jadi kalau ada berbuat buruk kepada kita, tinggalin aja udah, jangan dibalas. Safihi ma fihi, maka akan mencukupkan apa yang ia kerjakan. Wa ma huwa fa'iluhu, dan apa yang ia perbuat akan kembali kepada yang mengerjakannya tersebut. Jadi tinggalin dah.
Orang yang berbuat buruk kepada kita, baik dengan lisan, perbuatan sebagainya, tinggalin. Ya, karena keburukannya tersebut akan balik kepada dirinya. Bila dikatakan man aroda ayurgima anfa aduwihi falidir hadza syirr. Nah, dikatakan barang siapa yang kepengen nih orang-orang yang yang berbuat buruk tersebut, ya yurgima anfa aduwihi, kepengen orang yang kepengen celaka musuh-musuhnya, maka perbanyak baca syair tersebut. Warjidat dan dinyanyikan, itu dan aku dinyanyikan. Idza syi'ta, jika engkau, ada lagi syair, aku dinyanyikan sebuah syair. Idza syi'ta antalqa aduwaka rahiman, jika engkau kepengen atau jika engkau bertemu dengan musuhmu dalam keadaan celaka, wa taqtulahu ghamman, dan kamu membunuhnya dengan susah. Membunuhnya ini bukan bunuh dalam hal fisik, dalam artian menjadikan dia susah. Jadi kalau kita kepengen musuh kita ini celaka, kemudian nambah susah, waktu rikahu hamad, dan nambah galau, farumil mula, maka carilah kemuliaan. Jadi luar biasa nih saya Pak. Jadi kalau ada orang yang gak suka dengan kita, ya berbuat buruk dengan kita, keluarga, atau dengan kita semuanya, dengan jamaah atau siapapun lah. Kalau ada orang yang berbuat buruk, maka tinggalin, ya, karena kembali keburukannya kan kembali kepada dirinya. Dan kalau kita kepengen musuh kita ini celaka, kemudian dia nambah susah, nambah gelisah, maka tinggalan kita apa? Burung, tinggalin. Ilula, fokus untuk mencari kemuliaan. Wasdad minal ilmi, dan nambah ilmu aja dah. Fokusnya nambah ilmu, banyak belajar. Innahu manizdada ilman zada hasiduhu qawman. Maka kita sibuk cari kemuliaan. Dengan gimana cari kemuliaannya? Dengan banyak baca, banyak ngaji, banyak ta'lim, baca Quran dan sebagainya. Barang siapa yang bertambah ilmunya, zada hasiduhu qawman, maka akan bertambah untuk orang yang hasud tersebut kesusahannya. Jadi kalau kita nambah ilmu, malah yang nambah susah, nambah galau, ya orang-orang yang hasud tersebut. Nah, ini nasihat dari para ulama-ulama agar kita itu fokus dalam kebaikan saja. Silahkan saja orang tidak suka dengan kita, tapi kita sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan kembali kepada perbuatannya. Yang berbuat pun akan kembali kepada orang yang berbuat. Wallahualam. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk selalu dalam kebaikan, terutama di bulan-bulan haram tersebut. Di bulan semua ya Pak ya. Untuk Ramadan sudah lewat, Dzulhijjah tinggal beberapa hari, ada bulan Muharram. Nah, kita menempati bulan-bulan ini menjadi kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Itu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari keimanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sedikit aja Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan betapa keimanan membuat mereka jadi kuat, jadi mulia keluarganya. Siti Hajar dan Ismail, dari yang saya baca, Rabbana inni as'aluka min dzurriyyatin wadin. Jadi Siti Hajar itu ditinggalkan di tempat yang tandus, nggak ada pohon, nggak ada tanaman. Kemudian ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? 3 kali ditanya, nggak jawab. Kemudian Siti Hajar ngomong lagi, apakah ini yang memerintahkan Allah? Iya. Apa kata beliau Siti Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan mungkin mengalahkan kami. Jadi keimanannya luar biasa. Jadi makanya negeri Mekah, indah baitkan Muharram, menjadi negeri yang banyak tandus, jadi negeri yang luar biasa makmurnya bahagia. Rabbana liqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Bahkan setelah beliau meninggalkan, kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah ninggalin keluarga saya sebagai keluarga saya di negeri yang tandus.
di dekat Baitul Haram, Baitul Mekah. Kemudian maka jadikan hati mereka orang sebagai manusia itu cinta kepada Baitullah. Kemudian mengasih rezeki mereka dan jadikan bersyukur kepada Allah SWT. Jadi keimanan kita ini menjadi kuat, mudah-mudahan kita rawat. Dan juga kita doakan semoga para jamaah sekalian yang selalu merawat keimanannya, termasuk juga para donatur-donaturnya yang sudah mengamankan di ibu dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan semuanya. Ini kan ada tampilan yang beda ya, jadi cuma berapa aset ya? Cuma 2-3 aset, tapi dinginnya udah kayak di puncak ya Pak ya. Di termasuk dengan bapak ibu yang ibu bawa oleh-olehnya dari para donatur, yang mudah-mudahan kita dijalurkan dengan para donatur selalu memberikan keberkahan, dan buat kita semuanya dikuatkan iman Islam, syarat dan kebaikan, berkeberkahan untuk kita, putra putri kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa ni'am wa masjidah. Rabbana barik lana lagi jalan segala dari kematian semua. Allahumma ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajjat baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi wassalatu wa taslim wal afiyatu wal afiyatu wal maram wa ala wasallam. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara al-maghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayyin wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Allahumma ja'al jamana jaman marhuma wa tafarraqa min badan maghfura. Allahumma ja'alna wa auladana wa auladatina wa auladatina wa talabatana wa jamatana min al-'anni wal qur'an wa sunnal khair wa la tajma min al-syarri wal dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was shalihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri su'il khatimah. Ma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.